Dokter. Hey Tuan, tolong bawa ke sana dulu. Pasien mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar menyebabkan perforasi lambung. Perlu segera operasi. Tuan, apakah Anda bisa menghubungi keluarga atau teman Anda sekarang? Mereka perlu menandatangani persetujuan operasi. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara. Silakan coba lagi nanti. Panggilan terakhir. Halo Shenchi, kamu kemana saja? Hari ini kan pesta perayaan Yanwen. Yanwen sudah membereskan masalahmu. Kamu malah hilang begitu saja ya Kingru. Bisakah kamu dan Sinyu datang ke rumah sakit? Rumah sakit? Kamu ngapain di rumah sakit? Saya perlu operasi, dokter bilang hanya keluarga pasien yang bisa menandatangani. Di kota ini, hanya kalian berdua teman saya. Wah, kamu mainnya seru ya sampai ke rumah sakit. Saya sarankan kamu jaga diri baik-baik, jangan mempermalukan perusahaan. Apa maksudmu dengan wanita kaya? Kamu lihat sendiri grup WhatsApp perusahaan, ada pendiri seperti kamu. Sungguh memalukan. Ini kan Direktur Zhen dan Kak Sang dari grup Kaihua. Mereka tidur bersama. Pantasan dulu Direktur Zhen banyak dapat proyek. Ternyata dengan cara tidur. Apa arti bunga kawat? Ini fitnah dari Jiang Yanwen. Kamu ngomong apa? Yanwen berhasil dapatkan order besar dari grup Kaihua. Kenapa kamu memfitnahnya? Padahal saya yang menemani Direktur Zhang dari grup Kaihua. Minum sampai lambung saya bermasalah, bahkan sampai ke rumah sakit. Dia sebagai sekretaris saya, malah tidak peduli sama sekali. Membuang saya di hotel saja sudah keterlaluan. Sekarang malah memposting banyak foto ke grup. Sudahlah, kamu seorang pria di sini. Ngibul soal lambung berdarah, siapa yang tidak tahu kamu? Punya lambung baja, minum asam sulfat saja tidak apa-apa. Kenapa? Saya tahu, kamu cemburu pada Yanwen. Cemburu karena dia lebih hebat dari kamu, tapi ini bukan alasan untuk memfitnahnya. Kamu. Pokoknya hari ini pesta perayaan Yanwen. Kamu mau datang atau tidak, terserah. Halo. Hei Tuan, segera operasi. Akhirnya kamu siuman, kami pikir kamu tidak akan bertahan. Dokter, berapa lama saya pingsan? Anda sudah koma selama 1 hari 1 malam. Tidak ada yang datang melihat aku? Tidak ada. Kapan mulai? Di mata mereka, aku jadi tidak penting lagi. Dan, perutmu ini sudah lama dihancurkan oleh alkohol. Rusak parah. Kamu harus ingat, jangan pernah sentuh alkohol lagi. Kalau tidak, bisa bahaya nyawa. Paham? Paham? Kamu istirahat dulu ya. Teman masa kecil dari kecil sampai besar. Bekerja keras selama 5 tahun di perusahaan. Tapi kalah dengan omongan manis karyawan baru yang baru 2 bulan. Omongan manis. Su Qingru Lou Xinyu. Mari kita berpisah jalan. Mama. Aku mau jual saham perusahaan. Aku mau menikahi si gadis manja dari keluarga Yao. Siapkan pernikahan. Nak, cepat lihat cincin pernikahan. Semua desain Sui Huan. Kamu lihat mana yang kamu suka. Aku kirim ke komputermu ya. Mama, aku rasa semuanya bagus. Biarkan Sui Huan yang memutuskan sendiri. Kalian berdua cocok sekali, pasti akan jadi yang paling mencolok di pernikahan. Paling mencolok. Pernikahan? Pernikahan siapa? Pernikahan siapa lagi? Tentu saja pernikahan aku sendiri. Kamu workaholic, bahkan pacar saja tidak punya. Mau nikah sama siapa? Oh, Bahkan cincin pernikahan sudah dilihat. banyak sekali modelnya. Apa kamu mau pakai di setiap jari? Pakai? Shenchi, dengar kamu mau mulai bisnis. Bawa aku ya. Aku mau bantu kamu. Aku juga mau, kita bertiga. Buka perusahaan bersama. Aku percaya kemampuan Shenchi. Pasti bisa sukses besar. Baiklah.
Shen Xiai, jangan minum alkohol lagi. Dan Tidak, meskipun untuk perusahaan, kamu jangan main-main dengan nyawa. Betul, kesehatan adalah modal utama. Kalau kamu sampai sakit, kami berdua bagaimana? Aku dan King Ru sudah sepakat tidak akan menikah dengan orang lain selain kamu. Dulu aku naif, pikir persahabatan kita dari kecil akan kokoh tak tergoyahkan, tapi kalah dengan wajah baru yang baru 2 bulan di perusahaan. Benar-benar lucu dan menyedihkan. Tenang, kalian akan segera menerima undangan pernikahanku. Nanti, jangan lupa datang makan permen. Kamu serius? Menurutmu aku terlihat seperti bercanda? Shen, jangan-jangan kamu pergi ke kakak Sang untuk jadi gigolo? Aku dengar anaknya sudah kuliah. APA ini tidak terlalu buruk? Jiang Yanwen, kamu masuk kantorku tanpa mengetuk, aku anggap kamu tidak tahu sopan santun. Tapi kamu mengambil jasaku dan menyebarkan rumor tentangku. Apa kamu tidak tahu hukum? Shen, maaf sekali, aku benar-benar tidak tahu bahwa rekan-rekan kerja akan salah paham tentangmu. Tapi kamu itu bersama kakak Sang di kamar hotel. Diam. Aku beritahu kamu, kalau kamu masih berani bicara sembarangan. Percaya lihat saya, aku akan melaporkan polisi. Kakak, Chen Xiai, berdasarkan apa kamu menakut-nakuti Yanwen? Kalau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Perbuatan burukmu sendiri yang membuatmu malu. Jangan melampiaskan amarahmu pada Yanwen, Shenqi. Yanwen juga bermaksud baik untukmu. Kakak Sang saja sudah bisa jadi ibumu. Kamu malah mau jadi pria simpanan. Baiklah. Kalau kalian percaya omongannya, maka pergilah bersamanya. Keluar dari kantorku. Kamu menyuruhku pergi, Shenqi, mengingat sebelumnya. Saat menandatangani kontrak, Yanwen yang menggantikanmu. Dan kamu sendiri, di saat kritis, tidak tahu kemana. Jadi perusahaan secara khusus menyetujui kantor ini untuk Yanwen. Kamu bisa cari tempat duduk saja. Menyuruhku menyerahkan kantor, dia belum pantas. Jangan lupa, akulah pendiri perusahaan ini. Posisi ini hanya bisa aku yang duduki. Shen Xiai, jangan lupa. Sahamku dan King Ru lebih banyak darimu. Jadi hak suara ada di tangan kami, mengerti? Segera beri jalan. Su Lou, ini semua salahku. Salahku malam itu hanya fokus pada kontrak, tidak merawat Shen dengan baik. Aku tidak pantas menggunakan kantornya, juga tidak berani menemuinya. Ini surat pengunduran diriku. Drama yang cukup lengkap. Shen Xiai, lihat APA yang telah kamu lakukan. Karyawan baru yang baru 2 bulan di perusahaan. Sudah kamu usir, puaskah kamu? Shenqi, apakah kehadiran Yanwen membuatmu merasa terancam? Sempitnya pikiranmu, mengucapkan kata-kata kasar pada seorang anak. Aku beritahu kamu, rencanamu yang licik ini salah. Su, ada masalah besar. Jiang Yanwen pergi ke atap gedung. APA, Yanwen, anak sekecil itu. Mana tahan dengan tekanan seperti ini? Ayo cepat kita bujuk dia. Jangan sampai dia nekat. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Cepat bersihkan barang-barangmu dan pergi dari sini. Kosongkan kantor untuk Yanwen. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kami tidak ramah. Ayo pergi. Tenang saja, posisi ini akan saya serahkan. Pak Su, bukankah Anda selalu ingin membeli saham saya? Mari kita bicarakan suatu waktu. Pak Shen, meskipun saya senang bisa mendapatkan saham perusahaan Anda, tapi saya masih ingin menanyakan dengan lancang perusahaan yang Anda anggap berharga ini. Kenapa Anda mau menjualnya? Tidak ada alasan khusus, saya sudah cukup berjuang. Saya ingin pulang dan menikah. Kalau begitu, Pak Shen, Anda akan meninggalkan Jiang Cheng? Sangat disayangkan, semua orang tahu, Pak Shen, Anda adalah inti dari perusahaan ini. Jika Anda tidak ada lagi, maka perusahaan akan kehilangan jiwanya. Bukankah ini hal yang baik untuk Anda, Pak Su? Lagi pula, sebelumnya kita adalah pesaing bisnis. Anda hanya melakukan akuisisi protektif saja. Kalau begitu, semoga sukses untuk Anda, Pak Shen. Saya akan pergi duluan. Shenqi, kamu pergi kemana? Suruh pindah kantor saja, kamu lama sekali. Ini bukan pindah rumah. Maaf Pak Shen, sebenarnya saya tidak harus memiliki kantor Anda. Tidak apa-apa. Kalau Anda suka, saya serahkan kepada Anda. Bahkan posisi manajer umum perusahaan, saya serahkan juga kepada Anda. Saya sudah menjual saham perusahaan, semua yang ada di perusahaan. Sudah tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Shenqi, kamu sedang menyindir apa? Ini hanya sebuah kantor saja. Haruskah begitu pelit? Ya, Gon?
Orang yang picik seperti kamu seharusnya tidak tertarik untuk menghadiri pesta perusahaan, kan? Pesta perusahaan? Apa alasannya? Apalagi alasannya? Tentu saja untuk merayakan. Yanwen pindah ke kantor baru. Pindah kantor saja dirayakan. Sudahlah, anggap saja sebagai perpisahan dengan karyawan perusahaan. Untuk Yanwen yang memiliki lingkungan kerja baru. Bersulang. Tangguh, Shen Si Ai. Waktu pesta keberhasilan Yanwen yang lalu, kamu tidak minum. Kenapa? Kali ini kamu masih tidak mau menghormatinya dengan segelas. Lagi pula, Yanwen yang membersihkan kekacauanmu. Minum, Shenzong. Pesta perayaan Jiang Yanwen yang lalu. Kamu tidak datang, kali ini kamu harus menghormatinya dengan baik. Kalau bukan karena dia yang berhasil mendapatkan pesanan. Kamu mungkin akan mengorbankan lebih banyak. Shen Qi benar-benar tebal muka. Biasanya minum banyak saat bersama wanita kaya, tapi dengan kita, hanya minum minuman kecil ini, meremehkan siapa? Dia seorang yang mengandalkan melayani wanita kaya untuk mendapatkan klien. Sama sekali tidak perlu malu. Shen Qi, hari ini Yanwen hampir putus asa karena kamu. Minum segelas anggur untuk meminta maaf, tidak berlebihan kan? Saya menghormatinya dengan minum. Apakah dia layak? Apa yang kamu sombongkan? Yanwen adalah pahlawan terbesar perusahaan yang akan go public, dan kamu? Pahlawan terbesar. Selama 5 tahun saya memberikan usaha terbesar untuk perusahaan. Berapa kali saya minum sampai pingsan untuk bisnis. Sekarang, pahlawan terbesar. Telah menjadi wajah baru yang baru bekerja 2 bulan. Bukankah begitu? Pesanan terbesar perusahaan adalah hasil dari Yanwen, dan kamu hanya bisa merangkak ke tempat tidur wanita kaya. Kamu yang mengandalkan tubuh untuk mendapatkan pelanggan. Apa hakmu untuk meremehkan Yanwen? Anger Haryani adalah untuk persatuan perusahaan. Kamu harus minum. Dulu 2 wanita ini takut saya minum setetes anggur akan melukai tubuh. Sekarang demi Jiang Yanwen. Bahkan memaksa saya minum, kata-katanya begitu kasar. Mungkin saya seharusnya melihat ini lebih awal. Maaf, saya ada urusan, saya pergi dulu. Kamu tidak boleh pergi. Haryani kamu minum atau tidak? Saya tidak minum dan tidak bisa minum. Ini bukan keputusanmu. Seharusnya sudah begini sejak lama. Yanwen, ini jus apel favoritmu. Minumlah. Shenzong. Terima kasih telah berkorban. Tunang, saya pasti akan memperlakukan kantormu dengan baik. Tentu saja, saya juga harus memperlakukan 2 wanita kaya yang mudah tertipu ini dengan baik. Mulai hari ini, saya juga bisa dikatakan mulai menuju jalan kebangkitan. Shen Si Ai. Usaha bertahun-tahun, tapi tetap kalah di tanganku. Maka semoga masa depanmu cerah. Segera mencapai puncak kehidupan. Saya tidak akan menemani. Pesta perusahaan belum selesai. Kamu mau kemana? Saya harus pergi ke rumah sakit. Apa yang kamu pura-pura ini? Bukankah cuma minum 2 gelas? Apa yang istimewa? Aku tahu. Pasti ini lagi-lagi tipu maslahatnya. Perforasi lambung, kamu tidak bisa cari alasan yang lebih meyakinkan? Siapa yang tidak tahu kamu punya perut besi yang tidak bisa mabuk? Setiap kali aku mempertaruhkan nyawa untuk minum dan menandatangani kontrak, mereka menganggap itu hal yang wajar. Sungguh konyol. Shen Qi, biasanya kamu hanya mengandalkan kepura-puraan lemah untuk menyenangkan para wanita kaya. Ya ampun. Bahkan keringat pun kamu perankan. Mari semua lihat. Akting Shenzong sungguh hebat. Sayang sekali tidak jadi aktor. Suzong, Luzong. Shenzong sepertinya benar-benar tidak enak. Wajahnya pucat. Dia benar-benar tidak baik kondisinya. Semua, apapun cara Shenzong mendapatkan pesanan, dia adalah pahlawan besar kita. Shenzong, terima kasih atas kerja kerasmu siang dan malam. Kalau kamu tidak bisa minum alkohol, minum air saja. Yanwen, kamu bagaimana? Tidak terbakar kan? Pelayan, Bava es batu. Lihat apa yang kamu lakukan, cepat minta maaf ke Yanwen. Hah? Apa yang kamu tertawakan? Kamu minta maaf masih merasa tidak enak? Lihat kamu membakarnya sampai seperti ini. Harus minta maaf,
tangan Yanwen. Bagaimana kalau ada bekas luka? Suzong, Luzong. Tangan Shenzong juga terbakar. Dan, lebih parah dari Jiangzong, pantas. Biarkan dia sendiri yang bertindak, benar-benar merugikan diri sendiri dan orang lain, mengganggu pandangan. Harus minta maaf, lalu pergi dari sini. Suzong, Luzong, saya tidak apa. Kalian lebih baik. Bawa Shenzong ke rumah sakit dulu, luka bakar sungguh, aduh. Sakit sekali. Yanwen, kamu bagaimana? Kita segera ke rumah sakit, tahan sebentar. Cepat bawa Yanwen ke rumah sakit. Shenzong, kamu tidak apa-apa kan? Saya tidak apa-apa, selamat tinggal. Nama ini terlalu aneh, dan itu adalah kita bertiga yang mendirikan perusahaan ini. Seharusnya nama kalian berdua juga dimasukkan. Kamu adalah pahlawan terbesar perusahaan kita. Semua pesanan perusahaan adalah hasil negosiasimu, harus diberi nama ini. Benar, kamu adalah jiwa perusahaan, tanpa kamu. Gimana perusahaan bisa terus jalan? Ayo, kita bersulang untuk pembukaan perusahaan Nianqi. Ceria! Pakshan, Anda bilang bol masak perusahaan sekarang. Ada apa? Bulo dan Busu bilang, reputasi Anda sedang tidak baik, jadi mohon tinggal di rumah dulu. Ini semua barang-barang pribadi Anda, Pak Shen. Tenang, saya tidak akan masuk. Lalu, Pak Shen, ini maksudnya? Saya mau resign. APA? Pakshan mau resign? Anda gone. Salah satu pendiri dan pemegang saham terbesar. Gimana bisa resign? Lagi pula, sebentar lagi perusahaan akan go public. Di saat seperti ini Anda resign, perusahaan bakal terus jalan gimana? Saya sudah dapat rencana hidup baru. Sudah bertahun-tahun berjuang untuk Nianqi. Saatnya hidup untuk diri sendiri. Waktu saya tidak banyak. Cepat proseskan. Ini tidak bisa, Pak Shen. Ini terlalu besar. Saya harus dapat persetujuan Bulou dan Busu dulu. Baru bisa proses. Baik, tolong panggil mereka berdua keluar. Saya jelaskan langsung. Ini, Bulou dan Busu masih di rumah sakit. Kemarin Bu Jiang kan terkena air panas. Mereka berdua sangat perhatian. Sama Jiang Yanwen itu. Cuma luka kecil aja harus nunggu sembuh total di rumah sakit. Bentar, saya telepon mereka. Cepat bilang, ada apa? Saya mau pergi, mana ucapan selamat jalan? Pergi? Mau kemana? Tentu saja. King Gru. Yang mau makan malam di bawah, saya belikan. Kamu masak jagain dia. Masuk sekarang. Shenji, jangan sok suci di sini. Mau pergi ya pergi, jauhin perusahaan. Biar reputasi perusahaan nggak ketarik. Lihat kan? Busu sudah setuju. Oke? Pak Shen, barang-barang Anda nggak dibawa? Buang saja semua. Sudah nggak perlu. Semuanya, hari ini adalah hari Go Public Group Nianqi. Kita semua tahu, perusahaan ini dari nol. Berkat 3 pemegang saham awal. Persahabatan masa Castle Mereka. Di industri ini juga menjadi cerita yang bagus, bisa mencapai skala sebesar ini dalam waktu 5 tahun. Membawa perusahaan ke skala yang begitu besar. Kesulitannya bisa dibayangkan. Konon katanya, ada seorang pemegang saham pria di perusahaan ini yang sangat gigih. Skala Nianqi Group hari ini, semuanya berkat dia. Minum dan menjamu tamu tanpa henti siang dan malam. Benarkah? Sungguh tidak menyangka. Masih ada orang seperti itu di Jiangcheng. Kenapa Shenji belum datang? Hari yang begitu penting ini. Dia berani terlambat, mungkin saja. Sedang berguling-guling dengan wanita kaya mana? Apakah Shen tidak akan datang? Bagaimana mungkin? Shen CIITU bekerja keras seumur hidup hanya untuk hari IPO ini. Dia tidak datang? Usahanya sia-sia dong. Dia pasti akan datang. Kita tahu seperti APA dia. Kita tidak tahu? Mari kita berikan tepuk tangan untuk Nianqi Group. 3 pemegang saham pendiri naik ke panggung. Bukankah Nianqi Group memiliki 3 pemegang saham? Kenapa hanya 2? Tidak tahu, dengar-dengar yang paling hebat adalah pemegang saham pria itu. Kenapa tidak kelihatan? Segera telepon Shenji, suruh dia datang segera. Kalau tidak, dia yang tanggung konsekuensinya.
Sibuk, terus telepon sampai dia angkat. Suzong, Luzong, Ada APA, temukan Shenqi, suruh dia segera datang. Jangan sampai mengganggu IPO perusahaan saya, Shenzong. Dia sudah mengundurkan diri dari perusahaan kemarin. Apa? Mengundurkan diri? Bagaimana mungkin dia mengundurkan diri? Siapa yang mengizinkannya? Dia minta izin siapa? Bukankah kemarin Suzong secara langsung mengizinkannya? Saya yang mengizinkan? Saya tidak ingat. Suzong lupa, Shenzong kemarin menelepon Anda. Mengajukan pengunduran diri secara langsung, Anda juga setuju di telepon. Cepat bilang. Saya mau pergi, tidakkah kamu mengantar saya? Pergi? Kemana? Tentu saja. Chinger Yu. Yang engine makan malatang di bawah. Saya turun membelikannya, kamu masuk saja merawatnya. Segera masuk. Shenqi, jangan berpura-pura di sini. Pergi kemana saja, lebih baik jauh dari perusahaan. Agar tidak merusak reputasi perusahaan. Tidak menyangka, kemarin dia benar-benar mengajukan pengunduran diri. Yang paling penting, Shenzong mengundurkan diri, Nian Qi Group. Masih ada masa depan apa? Pilar utama sudah pergi, grup Nianqi. Jika dipaksakan untuk go public, harga saham mungkin akan langsung anjlok. Sekarang, ini menarik. Shenqi, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tunda go public dan kembali ke perusahaan. Barang-barang Shenqi, apakah tidak ada yang tersisa sama sekali? Apakah Shenqi benar-benar budget kijem? Pergi begitu saja, bagaimana dia bisa seperti ini? Mener Su dan Mener Lou, sekarang kantor ini, adalah milik asisten Jiang. Lalu Shenqi, di mana dia duduk sekarang? Dia di kursi kerja di luar. Barang-barangnya masih ada, apa yang disebut mengundurkan diri? Mungkin hanya sedang marah, benar-benar kekanak-kanakan, sudah dewasa. Masih main-main seperti ini. Mener Lou dan Mener Su, mungkin saya yang mengambil. Kantor Mener Shen, dia tidak senang. Bagaimana kalau saya pindah keluar, saya akan memintanya kembali secara pribadi. Jangan memanjakannya, dalam beberapa hari dia akan kembali dengan malu. Nianqi adalah hatinya selama 5 tahun. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Shenqi, saya ingin melihat sampai kapan kamu akan bertingkah. Jika grup Nianqi dipaksakan untuk go public, harga saham mungkin akan langsung anjlok. Hal sepenting ini, bagaimana bisa ditunda? Apa mungkin? Lagi-lagi karena Jiang Yanwen. Saya tidak tahu, apakah menyerahkan Nianqi kepada mereka berdua adalah hal yang baik atau buruk. Sekarang saya sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Nianqi. Masih memikirkan ini untuk apa? Aci. Sudah lama tidak bertemu. Sui Huan, kamu datang, duduklah. Aci, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu sama sekali tidak berubah. Benarkah? Sui Huan, justru kamu yang lebih matang dari 5 tahun yang lalu. Jauh lebih dewasa. Apakah kamu masih mengira saya adalah gadis manja yang memaksamu menikah 5 tahun yang lalu? Bicara tentang itu, 5 tahun yang lalu karena gadis dari keluarga Yao ini memaksaku menikah, membuatku memutuskan melepaskan diri dari keluarga dan memulai bisnis sendiri. 5 tahun telah berlalu. Benar-benar banyak yang berubah, Sui Huan. Kali ini aku bilang mau menikah, sebenarnya ada unsur kesal. Karena kita sudah sampai di sini, aku tidak ingin menyembunyikanmu. Sebenarnya, Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku sudah tahu. kamu tahu, Sebenarnya selama ini, aku selalu memperhatikanmu. Aku tahu suatu hari nanti, kamu akan kembali. Karena ada beberapa orang yang sebenarnya tidak pantas untukmu. ternyata masih ada yang peduli padaku. Aku hampir mengira aku sudah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Aku. Ci, kenapa kamu? Ci, kenapa kamu? Ci, wajahmu. Kenapa terlihat sangat pucat? Apa ada yang membuatmu tidak nyaman? Tidak apa-apa, penyakit lama. Ayo kita cepat ke rumah sakit.
Tidak perlu, kan? Ah, Ci, kamu ini jelas sakit perut. Wajahmu juga pucat. Jangan anggap remeh kesehatanmu. Ayo, kita cepat ke rumah sakit. Ayo, ayo. Dulu Su Qingru dan Lou Xinyu juga bersikeras membawaku ke dokter. Lama-lama terbiasa, sepertinya mereka tidak terlalu memperhatikanku lagi. Sepertinya semua ini sudah biasa bagi mereka. Ah, Ci, tahan sebentar lagi. Kita hampir sampai di rumah sakit. Sui Huan adalah gadis yang baik. Bagaimana bisa aku marah padanya? Yo Sui Huan. Kalau kamu keberatan dengan kesehatanku, pernikahan ini bisa dibatalkan. Ah, Ci, ini salahku. Kalau bukan karena aku memaksamu menikah, kamu tidak akan pergi jauh dan menderita seperti ini. Tenanglah Ah, Ci, mulai hari ini. Tidak ada yang akan memaksamu melakukan hal yang tidak kamu inginkan. Mungkin, aku memang punya pilihan yang lebih baik. Ini jam berapa? Shen Qi si brengsek ini. Kenapa belum juga menelepon? Apa dia benar-benar ingin pergi? Tidak mungkin. Dia sudah berusaha keras untuk perusahaan ini. Bagaimana mungkin dia bisa begitu saja meninggalkannya? Aku tahu, dia ingin kita yang memintanya kembali. Aku tidak akan memanjakannya. Suzong, Luzong, bagaimana? Apakah dia sudah menelepon? Ada masalah besar. Grup KAI Hua tiba-tiba ingin membatalkan pesanan yang sudah kita tanda tangani. APA, kontrak sudah ditandatangani. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Tidak tahu. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya bilang ingin membatalkan pesanan. Bukannya pesanan ini ditanda tangani oleh Yan Wen? Cedra panggil dia ke sini. Ya. Cepat. Su Zhong, Lu Zhong. Yan Wen, grup KAI Hua tiba-tiba membatalkan pesanan. Kamu tahu ada apa? Apa? Ini tidak mungkin. Yan Wen, jujurlah padaku, pesanan ini. Benar-benar kamu yang menandatanganinya? Iya, aku yang menandatanganinya. Aduh, aku sudah capek berdebat. Baru saja Kaihua Group menandatangani pesanan dengan kita. Tapi Shenzong, dia malah pergi ke kamar dengan Sang Jie. Oh, aku tahu pasti Shenzong. Karena aku merebut kantornya, dia jadi kesal. Jadi dia menggelanji kita. Sang Jie dari Kaihua Group sudah tidur dengannya. Pasti begitu, dasar bajingan. Siphat carry tahu di mana Shensiai sekarang. Aku akan menghadapinya. Baik. Ah, Ci, tubuhmu sudah mencapai batasnya. Jangan anggap remeh lagi, mengerti? Tenang, aku akan merawatmu dengan baik. Setelah tubuhmu membaik, kita akan bicara tentang pernikahan. Baik? Baik. Ada apa? Obat yang dokter berikan, aku lupa di ruang obat. Tunggu di sini sebentar, aku akan kembali mengambilnya. Shenji, sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Kalau sudah cukup, mari kita kembali. Kembali? Mau kembali kemana? Tentu saja ke perusahaan. Bukankah kamu menunggu kami memohon padamu? Baiklah, baiklah. Sekarang kami memohon padamu, sudah cukup hormat kan? Kalau kamu sudah selesai, cepatlah kembali ke perusahaan. Apakah masih ada tempat untukku di Nianchi sekarang? Apa kalian benar-benar ada urusan? Kalau tidak ada, jangan menghalangi di sini. Shensiai, jangan marah-marah di sini, ya? Saat perusahaan mau IPO kamu tidak datang, aku pikir kamu sedang bersikap kekanak-kanakan. Tapi kamu bekerja sama dengan Sang Jie. Membatalkan pesanan itu keterlaluan. Membatalkan pesanan? Apa yang terjadi? Jangan pura-pura bodoh. Jangan kira kami tidak tahu. Kamu naik ke tempat tidur Sang Jie hanya untuk membuktikan diri. Shenji, kamu benar-benar merosot. Su Qingru, kita sudah berteman lama. Tidak perlu bicara sekeras itu, kan? Apakah yang kami katakan salah? Shenji, jangan terlalu egois. Jangan kira dengan punya selingkuhan, kamu bisa berbuat semaumu. Aku beritahu kamu, kamu adalah bagian dari perusahaan. Kalau kamu terus seperti ini, perusahaan akan hancur. Mereka bahkan belum tahu kalau aku sudah menjual saham perusahaan. Sepertinya, bobotku di hati mereka.
Tidak lebih dari sehelai bulu. Kalian bilang sang ini adalah Jiang Yanwen yang mendapatkannya. Kalau begitu, kalian cari dia saja. Apa urusannya dengan aku? Hei Shenchi, ini perusahaan yang kita bertiga dirikan bersama, kok bisa tidak ada urusannya denganmu? Aku tidak peduli caranya bagaimana. Cepat hubungi Jie Zhang. Shenchi, pesanan ini harus bekerja sama dengan perusahaan kita. Kalau tidak, kerugian kita tidak bisa diperkirakan. Aku tidak bisa. Masih berpura-pura polos di sini, Shenchi. Kamu sudah pernah naik ke tempat tidurnya sekali. Naik sekali lagi kenapa? Ini seharusnya mudah buatmu, kan? Ternyata di hatimu, aku adalah orang seperti ini. Kalau tidak begitu, lalu bagaimana? Aci, kamu gimana? Kalian berdua masih punya hati nurani tidak? Aci sudah berkorban banyak untuk perusahaan, tubuhnya sudah penuh luka. Kalian masih memaksanya, tidak memikirkan kesehatannya. Sedikit pun. Siapa lagi kalau bukan dia? Ternyata menapa lagi si Reng. Janda kaya sampai bingung. Kamu. Dia bilang padamu juga karena minum, kan? Adik, jangan naif. Dia menggunakan alasan ini untuk naik ke tempat tidur banyak janda kaya. Kalian. Jangan. Jangan berurusan dengan mereka. Ayo kita pulang. Kamu sudah pergi? Pesanan yang dibatalkan oleh grup Kaihua. Harus kamu beri penjelasan. Sudah kubilang aku tidak bisa. Kamu. Kalau kalian masih menghalangi, aku akan telepon polisi. Shenchi, aku tidak percaya bumi ini tanpa kamu tidak bisa berputar. Pesanan ini harus aku dapatkan kembali. Qingru, kamu bilang Shenchi dan cewek itu sebenarnya hubungan apa? Aku lihat mereka berdua seperti sangat dekat. Hubungan apa lagi kalau bukan hubungan kotor seperti sugar daddy? Selain kita berdua dulu, siapa lagi yang mau melihat Shenchi si sampah ini? Bagaimana, Ci? Sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Sui Huan, terima kasih sudah merawatku. Ngapain bilang terima kasih? Aku kan tunanganmu. Ini semua adalah kewajibanku. Menurutku, terus tinggal di sini hanya akan mempengaruhi emosimu. Lebih baik kita kembali ke ibu kota dulu. Memang sudah waktunya untuk pergi. Baiklah. Apa yang mereka bicarakan tadi tentang si wanita kaya itu? Sebenarnya adalah... Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku tahu, kamu bukan orang seperti itu. Ternyata, kepercayaan bisa sesederhana ini, tanpa perlu bukti apapun. Halo. Xiao Shen, kamu benar-benar sudah keluar dari Nianqi? Iya, Kak. Jadi, kamu mau buka usaha sendiri atau gabung ke perusahaanku? Aku akan kasih kamu 30% saham perusahaan. Kak, terima kasih atas tawarannya, tapi untuk sementara. Aku tidak akan terjun ke bidang ini dulu. Sayang sekali. Tanpa kamu, Nianqi kehilangan jiwanya. Dua gadis itu tidak layak untuk menandatangani kontrak dengan Kaihua Group. Jadi, aku sudah memutuskan kerja sama kita. Baiklah kalau begitu. Lain kali jika ada apa-apa, langsung bilang saja ke kakak. Kakak pasti tidak akan ragu. Tunggu dulu, Kak. Ada apa lagi? Kak, aku masih merasa, kontrak itu sebaiknya jangan dibatalkan. Proyek ini biarlah dikerjakan oleh Nianqi. Ini baik untuk semua orang. Lagi pula, kalau kakak membatalkannya, harus bayar denda yang besar, kan? Hehe. Kakak tidak masalah dengan uang. Tapi, kamu malah membela Nianqi. Aku sampai kasihan padamu. Aku hanya tidak ingin kerja kerasku selama 5 tahun. Terbuang sia-sia. Jika Nianqi kehilangan kontrak pesanan ini, pasti akan hancur berantakan. Melihat kamu, aku akan memberi Nianqi satu kesempatan lagi. Benar-benar pria baik. Kenapa dua gadis itu tidak tahu menghargainya? Baiklah, terima kasih, Kak. Su Qingru, Lou Xinyue. Biarkan aku membantu kalian untuk terakhir kalinya. Pak Su, tenang dulu, minum air. Selalu ada jalan di depan. Jalan APA? Jalan kita sudah diputus oleh Shen Xiai. Dia benar-benar tega. Keluar dari Nianqi, malah kembali menusuk Nianqi. Kenapa dulu aku tidak menyadari dia seperti ini? Zhang Yanwen. Aku menyuruhmu untuk berbicara dengan Kaihua Group. Sudah selesai? Saya sudah menghubungi mereka, tapi mereka tidak mau angkat telepon. Saya tidak berguna. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Dulu saat Shenchi masih di sini, kami tidak pernah khawatir tentang masalah kontrak.
Saya bahkan curiga. Apakah pesanan ini benar-benar kamu yang tanda tangani? Kalau kalian tidak percaya, saya akan coba bicara dengan mereka lagi. Paling-paling, saya akan berlutut di depan perusahaan mereka. Sudahlah, grup Kaihua sudah bulat tekad untuk melanggar kontrak. Nianci benar-benar hancur. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Satu-satunya cara adalah meminta maaf kepada Shenchi. Bukankah ini hasil yang dia inginkan? Pak Su, Pak Lou, grup Kaihua menelepon. Mereka bersedia untuk terus bekerja sama dengan Nianci. Benar. Grup Kaihua bersedia untuk terus bekerja sama dengan kita. Apakah ini karena Shenchi? Pak Su, Pak Lu. Sebenarnya ini adalah kejutan yang saya siapkan untuk kalian. Saat saya menelepon tadi, sebenarnya sudah berhasil bernegosiasi dengan mereka. Hanya saja takut mereka berubah pikiran, jadi tidak berani memberikan jaminan. Ternyata begitu, Yanwen, untung ada kamu. Kamu telah menyelamatkan perusahaan sekali lagi, saya sudah bilang. Tanpa Shenchi, Nianci juga bisa hidup dengan baik. Saya memutuskan, mulai hari ini, Jiang Yanwen akan menjabat sebagai direktur utama. Apakah ini akan memicu Shenchi? Saya sengaja ingin memicunya, biar dia tahu posisinya tidak aman. Dengan begitu dia akan kembali, meminta maaf pada kita. Kalau sudah menjadi masa lalu, tidak perlu lagi diingat. Aci, HM, coba cicipi sup ayam yang saya masak untukmu. baiklah. Bagaimana? Ini, kamu lupa menambahkan garamnya? Aduh, saya memang lupa sesuatu. Tunggu sebentar. Saya akan menambahkan garam. Saya bantu. Ayo. Aci, undangan ini sudah saya kirim, kalau terlambat nanti tidak baik. Baik, Bu. Terima kasih. Anak ini, undangan tidak bisa sembarangan dibuang. Mulai hari ini, Yanwen akan menjabat sebagai direktur utama, sebagai pahlawan terbesar perusahaan. Saya pikir Yanwen layak menduduki posisi ini. Direktur Jiang memang hebat, baru 2 bulan di perusahaan. Sudah menjadi direktur utama kita. Director Chang, kedepannya harus lebih mempromosikan saya ya. Kamu tidak lihat kemampuan Direktur Jiang? Kalau bukan karena Direktur Jiang yang menyelamatkan situasi, perusahaan kita pasti dalam bahaya. Tapi, posisi Direktur Utama, bukan milik Shen? Kalau Shen kembali, apakah Jia Ken marah? Bagaimana kalau dia kembali? Dia yang memilih pergi. Bahkan jika dia kembali, dia harus mulai dari asisten Yanwen. Siapa yang menyuruhnya membuat perusahaan terpuruk? Benar, ini hukuman perusahaan untuknya. Tak lama lagi, dia pasti akan kabur kembali. Sulou, ini barang dari Jiang. Apa yang aku bilang? Dia akhirnya menyerah juga. Jika aku tidak salah, ini hadiah permintaan maaf, kan? Sayangnya sudah terlambat, tidak ada lagi tempat untuknya di perusahaan. Buka dan lihat. Oh. Ayo, jangan diam saja, cepat bersihkan dan keluarkan. Sulu, jangan takut, mungkin anehnya. Shen yang sedang bercanda dengan kita, cuma lelucon kecil saja. Bercanda? Apakah ada yang bercanda seperti ini? Shenchi si manis ini, dia sedang menunjukkan kemarahannya. Apa dia ingin menggunakan 2 kecoa ini untuk mengisyaratkan akhir dari Nianci? Nianci tetap akan berkembang tanpa dia. Benar, tanpa orang jahat ini, Nianci pasti akan lebih baik dari sebelumnya. Cara Shen terlalu licik. Dulu aku pikir, dia orang baik, ternyata begitu hina. Lebih baik jangan kembali. Kamu karyawan perusahaan ini kan? Kebetulan resepsionis tidak ada, tolong tanda tangan untukku, ya. Oh. Nikah ya nikah, masih memikirkan Lou dan Su. Yang membuatmu khawatir. Mimpi apa lagi ini?
Grup You dari Beijing dan grup Shen telah menyelesaikan pernikahan mereka. Su Suiwan, si bunga Beijing. King Ru, cepat lihat. Wanita ini, apakah dia yang beberapa hari lalu bersama Shen Xiai? Ternyata benar dia. Tak disangka dia benar-benar putri keluarga Yo. Lalu Shen Xiai dan dia menurut laporan ini. Tunangan putri Yo adalah putra keluarga Shen dari Beijing. Shen, mungkinkah itu Shen Qi? Apa yang kamu pikirkan? Xinyu, putra keluarga Shen ini, bisa tahan susah bersama kita? Lagi pula kita tumbuh bersama, kalau dia benar-benar dari keluarga Shen Beijing. Masa kita tidak tahu? Ini cuma kebetulan saja, ya? Mana mungkin Tuan Shen mengandalkan wanita kaya untuk naik. Sekarang aku tahu kenapa dia begitu berani, ternyata dia bergantung pada putri Yo si wanita kaya ini. Sekarang sudah jelas, si wanita kaya akan menikah dengan orang lain, dia menjadi badut. Sekarang hanya ada satu jalan di depannya, yaitu kembali dengan patuh dan meminta maaf kepada kami. Memohon kami untuk menerimanya, aku tidak akan mudah memaafkannya. Ada masalah besar, Si Yosu, Si Olo. Apa yang terjadi? Catch your grub Su Yan. Tiba-tiba masuk dengan membawa orang. Bahkan ingin merebut kantor Si Jiang. APA, berani-beraninya datang ke grup Nianci kami dan membuat keributan. Ayo temui dia. Buang semua sampah ini, tidak ada yang tersisa. Hei, kalian dari mana? Perani Beraninya membuang perangku. Kalian tahu siapa aku? Aku adalah manajer umum Nianci. Dan sampah ini, keluarkan juga. Lepaskan aku, lepaskan aku. Berhenti. Si Yosu, apa maksudmu? Masuk paksa ke perusahaan saya dan ingin mengambil karyawan saya, tidak takut aku melapor ke polisi? Laporkan, sekarang aku adalah pemegang saham terbesar di Nianci. Aku berhak menunjuk seorang manajer umum untuk bekerja untukku. Sampah yang tidak berguna tentu harus dikeluarkan dari kantor manajer umum. Su Yan, kamu masih belum sadar ya? Pemegang saham terbesar perusahaan. Di mana posisi kami? Lihat baik-baik, apakah aku pemegang saham terbesar Nianci? Ini tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini ternyata kontrak transfer saham. Bagaimana mungkin? Shen Xiai benar-benar menjual saham perusahaan? Benar, sekarang aku memegang 40% saham grup Nianci. Adalah pemegang saham terbesar perusahaan, ini tidak mungkin. Shen Qi telah memberikan usaha terbesar untuk Nianci. Bagaimana mungkin dijual begitu saja? Ya, ini pasti palsu. Aku tahu, pasti Shen Qi ingin sengaja membuat kami marah, benar kan? Dia tahu aku menjadikan Yan Wen sebagai manajer umum. Dia cemburu, jadi dia bekerja sama dengan musuh bebuyutanmu. Untuk bermain Sandawara, masak aku. Su Yan, katakan yang sebenarnya. Berapa banyak keuntungan yang Shen Qi berikan padamu? Sehingga kamu, seorang CEO, ikut bermain sandiwara dengannya? Tidak heran, CEO Shen begitu tegas ingin menjual sahamnya padaku. Melihat kalian berdua begitu bodoh, aku akhirnya tahu kenapa. Jangan coba membuatku marah. Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Aku paling mengerti Shen Qi. Dia tidak akan mudah mentransfer sahamnya. Karena CEO Shen ingin memilih kehidupan yang berbeda. Yaitu, pulang dan menikah. APA? Menikah? Bagaimana? Kalian tidak tahu. Aku tidak percaya. Aku akan menelponnya sekarang. Aci, teleponmu. Tolong jawabkan untukku ya. Itu dia. Sui Huan, siapa yang tadi menelpon? Tidak ada apa-apa, cuma iklan. Aci, penampilanmu hari ini sangat cantik. Mari kita foto prewedding. Baiklah. Aci, kesehatanmu penting. Aku tidak bisa membiarkan mereka membuatmu marah lagi. Ayo pergi. Dia berani menutup teleponku. Aku masih tidak percaya Shen Qi akan menjual sahamnya. Apalagi percaya dia akan meninggalkan kita untuk menikah. Bagaimana kita bisa tidak tahu sama sekali? Kalian percaya tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik, kontrak transfer saham ini sudah ditandatangani dan dicap, itu sah. Cepat bersihkan sampah-sampah ini dari sini. Sekarang aku perlu membuat Nianci segera berjalan lancar. Jangan harap. Yan Wen adalah orang yang aku tunjuk sendiri. Kamu tidak berhak ikut campur. Dia?
Sejujurnya aku tidak meremehkannya, hanya saja. Kalian membandingkan sampah seperti ini dengan Shenzong. Itu seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan, kuda biasa dengan kuda ajaib. Kalau dia jadi mener umum Nianqi, Nianqi hanya akan menuju kehancuran. Shenzong memilihku. Maka aku harus bertanggung jawab atas Nianqi. Sampah seperti ini jangan pernah muncul di sini lagi. Jangan bicara begitu tentang Yanwen. Di mana dia kalah dari Shenqi? Pesanan dari grup Kaihua. Tapi itu ditandatangani oleh Yanwen. Bisakah Shenqi melakukan itu? Aku tahu, pasti Shenqi yang membayar. Untuk membuatmu mengatakan hal-hal ini, sengaja memprovokasi kita. Aku bilang tidak ada gunanya. Sudah tahu kalian berdua buta dan tuli. Tapi aku tidak menyangka akan sebodoh ini. Pantas saja. Shenzong harus meninggalkan Nianqi secepatnya. Kontrak dengan grup Kaihua itu. Jelas-jelas Shenzong yang mendapatkannya. Apa hubungannya dengan sampah ini? Apa hubungannya? Apa? Jangan ngawur, apa hubungannya dengan Shenqi? Pesanan dari grup Kaihua, jelas-jelas aku yang menandatanganinya. Sampai sekarang masih ngotot, kau pikir aku bodoh? Baru saja Zhangzong menelponku. Katanya karena menghormati Shenzong, baru mau melanjutkan kerjasama dengan Nianqi. Bagaimana? Bahkan prestasi besar seperti ini kau berani klaim? Kamu, Yanwen, jangan takut. Sekarang juga telepon Pak Zhang. Buktikan kemampuanmu. Telepon Pak Zhang. Menurut kalian, pantaskah dia punya kontak Pak Zhang? Apa yang kalian tunggu? Cepat telepon. Aku tidak menemukan nomornya, sepertinya aku menghapusnya. Kamu tidak perlu mencari lagi. Kebetulan Pak Zhang meminta aku untuk mengurus sesuatu. Masuklah. Tuan Jiang Yanwen. Naonya Zhang, manajemen menyebarkan rumor. Silakan ikut kami. Apa? Kalian pasti salah orang. Yanwen tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Nyonya Zhang pasti punya bukti yang cukup. Kalau tidak, kami tidak akan sembarangan menangkap orang, bawa pergi. Pasu Palou, tolong aku. Kenapa bisa begini? Apakah Yanwen di grup mengirim foto Shenqi dan Pak Zhang sedang tidur? Pasti itu, aku bilang polisi. Kok langsung datang ke rumah? Shenqi memang picik, berani berbuat tapi tidak berani mengakui. Ayo, kita ke rumahnya, minta penjelasan. Shenqi, Shenqi, cepat keluar, Shenqi. Kalian cari Xiao Shen ya? Beberapa hari yang lalu dia sudah pindah. Apa? Pindah? Iya, katanya mau kembali ke Beijing. Untuk menikah atau bagaimana? Tidak akan kembali lagi. Menikah. Shenqi ini tidak mungkin benar-benar mau meninggalkan perusahaan. Dan meninggalkan kita, kan? Bagaimana dia bisa seperti ini? Aku tidak percaya. Segera ke Beijing. Aku harus menemukannya. Aku sudah melaporkan si brengsek Jiang itu. Buktinya sudah dikirim ke HP kamu, meskipun kamu sudah meninggalkan Nianqi. Tapi setidaknya sudah membalas dendam untukmu. Terima kasih, Kak Zhang, sudah merepotkan. Ini bukan apa-apa, tapi dua pemegang saham Nianqi yang tidak tahu terima kasih itu. Mau tidak Kak Zhang memberimu pelajaran? Aku punya cara untuk membuat mereka kembali tidak punya apa-apa. Tidak perlu, Kak Zhang, aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Tidak ada hubungan sama sekali. Baiklah, selamat menikah ya. Ding dong ding dong. Aci, lihat apa yang kuberikan untukmu. Tang Hulu, kamu masih ingat kesukaanku ya? Tentu saja, semua kesukaanmu aku ingat. Dulu ada dua wanita yang juga tahu semua kesukaanku. Dengan sangat jelas, tapi beberapa tahun berlalu. Mungkin mereka sudah lupa semuanya. Mungkin ini lebih baik. Saling tidak mengganggu. Aci, aku suapin kamu, buka mulut. Enak gak? Cepat lihat, itu Shenqi. Siapa cewek di sampingnya? Aci hati-hati. Suihuan, kamu gimana? Ada yang terluka nggak? Aku baik-baik aja, cuma lecet dikit. Siapa yang nyetir nggak lihat jalan sih? Ini bukan nona besar keluarga yo. Shenqi. Dia kan punya tunangan. Kamu cuma numpang jadi gigolo dia doang. Kalian gila ya? Nyetir kayak gitu bahaya tahu nggak? Ini kan yang kamu mau lihat? Kamu kan suka main. Hai Lang sama Kira, kamu kan mau narik perhatian kita. Shenqi, kamu terlalu kejam. Yanwen masih kecil, kamu berani suruh orang tangkap dia? Kamu masih laki-laki nggak sih? Cuma bisa bully anak kecil aja. Kalian jauh-jauh datang ke Beijing cari aku. Cuma buat bilang ini? Shenqi, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu mohon sama kakak Zhang buat batalkan tuduhan ke Yang Wen. Posisi direktur utama grup Nianqi masih milikmu. Kantor itu juga masih milikmu. Kalau enggak, jangan salahin kami nggak maafin kamu. Maaf ya, urusan kayak gini aku nggak bisa urus. Yang kalian cari bukan aku, tapi kakak Zhang. Soalnya dia yang difitnah mesum.
Kamu ngelakuin hal jelek ini atau enggak? Hati sendiri nggak tahu? Kamu kan masih ditemenin sama Sugar Mommy? Kok, merasa diremehin? Lagian kamu juga udah merangkak. Berapa kali keranjang kakak Sang? Mending merangkak sekali lagi. Kamu mohon sama kakak Sang. Suruh dia lepaskan Yan Wen. Kalian beneran perhatian banget ya sama dia. Tapi aku udah bilang tadi, aku nggak bisa urus. Kalau kalian nggak percaya, ya lihat aja ini. Ini. Ya lihat aja ini. Foto itu. Debut sama Jong Yan Wen. Masa sih? Yan Wen kan jelas-jelas anak baik, nggak pernah ngelakuin hal kayak gini. Kalau dia baik, nggak mungkin ninggalin aku sendirian di hotel. Terus dia kabur sendiri buat tanda tangan kontrak. Kalau dia baik, nggak mungkin motret foto-foto itu buat fitnah aku. Apalagi sampai membuatku sendirian di rumah sakit sampai pendarahan lambung karena sakit. Mungkinkah dia terus membohongi kita? Ah Ci. Kamu benar-benar dirawat di rumah sakit karena pendarahan lambung. Kami benar-benar tidak tahu. Sekarang ngomong begitu masih ada gunanya. Kalau kalian masih punya malu, cepat pergi dari sini. Aku tidak mau terlibat berlebihan dengan kalian. Sui Huan. Ayo kita pergi. Ah Ci, ini untuk kebaikanmu, setidaknya ikut kami. Kembali ke Jiancheng, ya kita kembali ke Nianqi. Kamu lupa ya? Nianqi adalah rumah kita. Maaf. Di sini, baru rumahku. Shen Xiai, jangan tertipu oleh wanita ini. Kamu tahu tidak, dia punya tunangan. Dia jelas punya tunangan, masih main serong denganmu. Motivasinya jelas tidak murni. Lalu bagaimana kalian tahu tunangannya bukan aku? Ah Ci, jangan bercanda. Aku tahu kamu masih emosi, tapi jangan sampai main-main dengan diri sendiri. Ya Ah Ci, Nona Yo akan menikah dengan Tuan Shen dari Beijing. Walaupun kamu bermarga Shen, tapi kita sudah main bersama sejak kecil. Apa aku tidak tahu kamu? Kamu tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Shen. Ah Ci, pulang dengan kami. Kami tahu semua yang kamu lakukan. Bukannya hanya untuk membuat kami kesal. Kalian benar-benar sudah tidak bisa ditolong, kapan sampai? Baru sadar kalau antara kita sudah tidak ada hubungan lagi. Perasaan kita bertahun-tahun, bilang putus ya putus. Ah Ci, kamu bukan orang seperti itu. Ah Ci, kamu pergi dulu, biar aku yang bicara. Baik-baik dengan mereka. Baik, nanti cepat menyusul. Oh si Ai. Nona Yo, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Kamu. Yang ingin kukatakan pada kalian, jika ke depannya kalian masih menyakiti Ah Ci, sekali ketemu, sekali kupukul, aku Yo Sui Huan. Bukan omong kosong. Masa benar-benar tidak mau kami? Salah kamu, sok tahu. Mengira mata Ah Ci hanya pada kita berdua. Sekarang bagus. Ah Ci lari dengan orang lain, salahku. Lu XINW, jangan kira aku tidak tahu. Rencanamu apa, dari awal? Sudah ingin merebut Ah Ci. Setiap kali Ah Ci ketemu klien, aku tidak tenang mau ikut, kamu selalu bilang aku mencoba mengambil kesempatan untuk bersaing secara adil denganmu. Aku bersamamu, menjadi sampah di kantor. Kamu benar-benar berani. Kenapa bukan kamu yang pergi minum dan berurusan dengan klien? Apakah kamu tidak bertanggung jawab atas situasi ini? Siapa yang pertama kali melihat Jiang Yanwen? Tidak bisa bergerak, bilang Yanwen kasihan. Yanwen butuh bantuan. Tanpa dia, akankah Aci meninggalkan kita? Akankah kita tidak tahu bahwa Aci difitnah? Apakah aku sendiri yang ingin membawa Jiang Yanwen kembali ke perusahaan? Jangan kira aku tidak tahu rencanamu yang licik. Kamu benar-benar terbiasa memanfaatkanku, ya? Bagaimanapun keadaan kita tidak boleh membiarkan orang lain mendapatkan Eci. Apa maksudmu? Kita harus membongkar wajah asli putri keluarga Yo, biarkan dia tahu bahwa dia hanya tertipu. Nanti, Aci akan kembali ke sisi kita. Maksudmu, kita harus pergi ke pernikahan mereka? Wah, banyak orang penting di sini. Keluarga Yo benar-benar kuat. Apakah kita benar-benar akan membuat keributan di pernikahan mereka? Jika kamu tidak berani, kamu bisa mundur sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu memonopoli Aci sendirian. Para tamu, selamat datang di pesta abad ini. Mari kita sambut pengantin wanita. Datang, ternyata dia. Sudah telepon Aci? Sayang sekali jika dia tidak melihat momen ini. Nomor teleponku sudah dia blokir. Tapi tidak apa. Aku akan merekamnya dan biarkan Aci melihatnya langsung nanti. Dia pasti akan kecewa dengan wanita ini. Hari ini, aku sudah menunggu selama 5 tahun. 5 tahun yang lalu, dia meninggalkan ibu kota karena aku masih muda dan tidak mengerti. Dia memulai bisnis sendiri, tapi bertemu orang yang salah dan jatuh sakit. Aku tahu ini semua kesalahanku, tapi untungnya dia tidak menyalahkanku dan aku juga tidak menyerah. Itulah mengapa kita bisa sampai di sini hari ini. Terima kasih sudah datang untuk menyaksikan kebahagiaan kita. Baik. Tidak menyangka Putri Yo ternyata adalah seorang gadis yang begitu penuh perasaan.
Anak laki-laki mana yang begitu beruntung? Bisa bertemu dengannya? Orang yang membuat Putrio menunggu seperti ini pasti orang yang luar biasa. Mempunyai pacar di luar, tapi masih bisa berpura-pura. Vegeta Person. Aktingnya bagus. Jika semua ini diberitahu ke Aci, aku tidak tahu bagaimana reaksinya. Dia pikir dia telah menemukan cinta sejati, tapi mungkin dia tidak sadar bahwa dialah yang menjadi badut. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin pria. Pengantin pria sudah datang. Aku akan membuat orang yang mencuri. Wanita Aci hancur reputasinya. Pengantin pria. Dia. Cepat lihat, ada toko gaun pengantin di sini. Ayo kita masuk. Ah, apa yang menarik di sini? Ayo, cuma lihat sebentar. Iya cepat-cepat. Aci, aku cantik tidak? Oh si Ai, menurutmu, siapa yang lebih cantik, aku atau Kingru? Kalian berdua cantik, masing-masing punya keindahan sendiri. Kalau kami berdua menikahimu bersamaan, kamu pilih siapa? Ini. Cepat pilih, cepat pilih. Ah, ini pertanyaan yang sulit. Aku tidak bisa menjawab. Tapi, kapanpun, kalian adalah teman terbaikku. Kita akan selalu bersama selamanya, ya kan? Tentu saja, siapa yang tidak menepati janji? Dia adalah anjing. Bagaimana bisa ini terjadi? Berdiri di depan Aci. Orang yang memakai gaun pengantin, seharusnya aku kan? Pengantin wanita, apakah kamu bersedia menjadikan pria ini sebagai suamimu? Membuat janji pernikahan dengannya, baik dalam kesehatan maupun sakit. Atau alasan apapun, mencintainya dan merawatnya pengantin pria. Menghormatinya, mempercayainya, selalu setia padanya. Sampai akhir hayat. Aku bersedia. Pengantin pria, apakah kamu bersedia menjadikan wanita ini sebagai istrimu? Membuat janji pernikahan dengannya, baik dalam sakit maupun sehat. Atau alasan apapun, mencintainya dan merawatnya. Menghormatinya, mempercayainya, selalu setia padanya. Sampai akhir hayat, aku bersedia. Tunggu. Kenapa mereka datang? Shensi Ai. Kamu akan menikah? Kenapa tidak? Bagaimana bisa kamu menikah? Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Memberitahu kami. Aku sudah bilang sejak lama. Tapi, sepertinya perhatian kalian saat itu. Semuanya tertuju pada Jiang Yanwen. Sama sekali tidak memperhatikan aku. Aku selalu pikir, kamu sedang marah pada kami. Tunggu aku sebentar. Kita semua sudah dewasa, jangan kekanak-kanakan, oke? Pernikahanku sudah dimulai, harap kalian tidak mengganggunya. Oh siai. Aci maafkan aku. Semua salah Jiang Yanwen. Mari kita kembali seperti dulu, kumohon. Aci kita salah, kita membuatmu menderita. Begitu banyak kekecewaan, Aci. Tolong beri kami kesempatan lagi. Apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan perasaan kita selama bertahun-tahun ini? Lepaskan. Maaf. Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Apakah kamu ingin memutuskan hubungan dengan kami? Bukankah kita sudah memutuskan hubungan sejak lama? Saat aku mabuk dan dibuang di hotel. Kalian tidak peduli. Saat aku dirawat karena pendarahan lambung. Kalian bahkan tidak mau datang ke rumah sakit untuk menemani aku operasi. Saat aku difitnah, kalian tidak membela aku. Dan malah menyalahkan aku. Saat aku sakit parah. Kalian malah memaksaku minum alkohol. Bukankah kita sudah memutuskan hubungan sejak saat itu? Aku sudah bilang, aku ingin memulai hidup baru. Tentu aku akui, persahabatan dan kenangan kita sejak kecil memang berharga. Tapi, aku sudah bertemu dengan orang yang lebih baik. Dia lebih layak untuk kujaga. Terima kasih sudah datang ke pernikahanku. Sebagai tamu.
Sui Huan. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau.